Tolong, berpura-puralah jadi ibu saya. Tolong saya, tolong. Tumit sepatu hak tingginya menghantam trotoar gang yang retak, membuat wanita itu terhuyung. Di belakangnya, suara langkah kaki kasar menggema, tak ada lagi tempat untuk lari. Tiba-tiba, seorang pemuda meraihnya, berbisik dengan napas tertahan. Cukup berpura-pura jadi ibu saya. Pemuda itu membekap mulutnya dan menariknya ke dalam pelukan. Kemudian di hadapan para preman itu dia berbicara dengan santai. Ada apa? Ini ibu saya. Setelah mereka berbalik pergi, saat wanita itu melihat wajah si pemuda, ia langsung luruh dan menangis seperti anak kecil. Tidak mungkin. Pertemuan ini bukanlah kebetulan. Saat pelarian menjadi takdir dan kebohongan menjadi nasib, sebelum narasi besar yang penuh liku ini dimulai, jika Anda memberikan dukungan melalui subscribe dan like, kami akan membalasnya dengan kisah yang lebih berharga. Kisah hari ini dimulai di sebuah gang sempit di belakang gedung-gedung tinggi Jakarta. Larut malam, suara langkah kaki yang tergesa-gesa menggema di antara dinding-dinding kusam. Amira, meski rok batik sutra mahalnya, sobek, tidak peduli dan terus berlari sekuat tenaga. Suara-suara pria kasar dari belakangnya semakin mendekat. Bu Amira, berhenti di situ. Anda pikir bisa lari dari semua ini? Teriakan sangar kepala preman itu memecah keheningan geng. Amira terengah-engah, terpojok di ujung gang buntu sebuah area kos-kosan yang padat. Dinding bata tinggi menghadangnya, memaksanya untuk berbalik. Habislah sudah. Tidak bisa lari lagi kan? Kepala preman itu menyeringai licik sambil mendekati Amira. Amira mengeluarkan sebuah USB hitam dari balik blazernya dan menggenggamnya erat. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Bu Direktur, tidak perlu menyusahkan diri seperti ini. Serahkan saja USB di tangan Anda itu kepada kami. Maka kami akan selesaikan ini dengan tenang, kata kepala preman itu sambil mengulurkan tangannya. Tepat pada saat itu, Bima yang sedang berdiri di depan kosnya sambil melihat ponsel, mengangkat kepala mendengar keributan itu. Ibu di sini rupanya. Di telepon tidak diangkat. Ibu tahu tidak, Bima cari kemana-mana. Kenapa keluar sendirian malam-malam begini? Ibu tidak apa-apa, ada yang luka. Bima tiba-tiba muncul dan berdiri di depan Amira. Amira terkejut dengan kemunculan Bima yang mendadak. Woi, siapa bocah ini? Muncul dari mana tiba-tiba? Kata kepala preman itu sambil menatap tajam ke arah Bima. Bima dengan tenang sedikit memiringkan tubuhnya ke arah Amira. Lalu dengan suara sangat pelan ia berkata, jangan kaget, saya akan bantu. Cukup berpura-pura jadi ibu saya, bisik Bima di telinga Amira. Saat Amira melihat wajah Bima, seluruh tubuhnya terasa seperti tersengat listrik. Wajah Satria, putranya yang hilang di dunia fantasi 25 tahun lalu seolah muncul di hadapannya. Bibir Amira bergetar dan seketika ia mulai berakting. Aduh Bima, kenapa kamu lama sekali datangnya? Ibu salah jalan, jadi tersesat dari tadi. Ibu takut sekali. Amira berakting dengan suara gemetar. Bima dengan natural merangkul bahu Amira. Ibu, ayo kita pulang. Kenapa malah sampai ke sini malam-malam? Cepat kita pulang, ayah juga khawatir. Ucap Bima dengan tenang. Para preman itu saling berpandangan karena situasi yang tak terduga. Hei, tunggu dulu. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Kamu pikir kami akan biarkan lewat begitu saja? Kata kepala preman dengan nada mengancam. Bima maju selangkah dan membungkukkan badannya dalam-dalam. Mohon maaf Pak, ibu saya akhir-akhir ini ingatannya kurang baik. Beliau ada sedikit demensia. Jika beliau menyinggung perasaan Bapak, saya mohon maaf. Sungguh, saya minta maaf. Suara Bima yang rendah dan sopan menggema pelan di gang yang gelap itu. Amira mengagumi kecerdasan Bima, namun pandangannya terpaku pada area pergelangan kaki pemuda itu. Sebuah bekas luka kecil yang samar-samar terlihat di bawah celana panjangnya menarik perhatiannya. Ibu, jangan di sini terus. Ayo kita pergi. Bima memapah lengan Amira. Para preman itu menatap keduanya dengan bingung. Tunggu. Ada yang aneh tidak sih? Kata anak buah preman itu dengan curiga. Entahlah, tapi kelihatannya memang seperti ibu dan anak. Apa wanita itu sehebat itu aktingnya? Aku juga baru tahu dia punya anak. Buang-buang waktu saja. Kepala preman itu menggelengkan kepala dengan ragu. Bima dan Amira dengan tenang keluar dari gang itu. Terima kasih banyak,
Kalau bukan karena kamu, entah apa yang akan terjadi pada saya malam ini. Ucap Amira sambil menghela napas lega. Bima menjaga jarak 1 langkah dan mengamati Amira. Kondisi ibu baik-baik saja? Tidak ada yang terbentur? Ibu tidak jatuh kan? Bima bertanya dengan cemas sambil memeriksa kondisi Amira. Amira sekali lagi menatap wajah Bima dengan lebih saksama. Bekas luka kecil di dahi, bentuk hidungnya, bahkan kebiasaan bicaranya semuanya begitu mirip dengan Satria. Bibir Amira bergetar, maaf, mungkin ini terdengar aneh. Tapi kalau boleh tahu, nama Anda siapa? Tanya Amira dengan suara gemetar. Bima berhenti sejenak lalu menjawab dengan tenang. Bima, nama saya Bima, jawab Bima. Air mata Amira menggenang. Kemiripan nama Satria dan Bima membuat jantungnya berdebar kencang. Bima, ya? Mas Bima. Hening canggung menyelimuti mereka sejenak. Bima yang memecah keheningan itu. Anu, sudah malam, rumah ibu di mana? Saya punya motor. Bima menunjuk sebuah motor bebek tua. Amira ragu sejenak lalu mengangguk. Baiklah, malam ini rasanya agak menakutkan untuk pulang sendirian. Terima kasih banyak. Amira mengangguk. Bima membantu Amira naik ke jok belakang motornya. Selama motor melaju, Amira menatap punggung Bima dengan perasaan yang campur aduk. Motor itu perlahan berhenti. Bima melepas helmnya dan memandangi sebuah kawasan perumahan mewah. Ini rumah ibu? Benar di sekitar sini kan? Tanya Bima sambil menghentikan motornya di depan sebuah rumah megah di kawasan Menteng. Amira mengatur napas sejenak lalu mengangguk. Ya, di sini. Hari ini saya benar-benar berutang budi padamu. Ucap Amira sambil turun dari motor. Bima membungkuk sedikit dan hendak menyalakan mesin motornya. Tepat pada saat itu. Tunggu sebentar Mas Bima. Panggil Amira dengan cepat. Bima mematikan mesinnya dan menoleh ke arah Amira. Ya, ada apa Bu? Bima menoleh menatap Amira. Amira tampak ragu-ragu sejenak, menggigit bibirnya, lalu dengan keberanian ia membuka mulut. Apakah kamu mau bekerja untuk saya? Tanya Amira dengan suara gemetar. Bima melebarkan matanya dengan ekspresi kaget. Bekerja? Saya? Maksud ibu apa? Tanya Bima bingung. Amira mendekat selangkah dan berkata dengan suara rendah. Saya akan beri kamu 20 miliar rupiah. Sebagai gantinya, lindungi saya dengan berpura-pura menjadi Satria, anak saya. Ucap Amira dengan nada mendesak. Bima terdiam seketika. Ia mundur selangkah sambil menggelengkan kepala. Meskipun begitu, itu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan orang seperti saya. Saya hanya orang biasa, kata Bima sambil menolak. Amira dengan panik memegang tangan Bima. Saya mohon, sungguh, saya mohon padamu. Saya butuh seseorang di sisi saya saat ini. Amira memohon sambil menggenggam tangan Bima. Bima tidak bisa menarik tangannya dan hanya membuang muka. Saya juga punya masalah, biaya rumah sakit, ibu angkat saya saja sudah tidak sanggup saya tanggung, ucap Bima ragu-ragu. Mata Amira langsung memerah. Biaya rumah sakit itu, semua kebutuhan hidupmu, saya yang akan tanggung. Tolong bantu saya, pinta Amira dengan mata berkaca-kaca. Bima menatap lurus ke wajah Amira. Dari tatapan mata itu terpancar keputusasaan dan permohonan yang mendalam. Bima berdiri diam untuk waktu yang lama, lalu dengan pelan membuka mulut. Saya tidak bisa menjawabnya sekarang. Beri saya waktu 1 hari. Saya akan pikirkan dan menghubungi ibu, kata Bima setelah berpikir panjang. Amira cepat-cepat mengeluarkan kartu nama dari tasnya. Ini nomor saya. Tolong hubungi saya akan menunggu, ucap Amira dengan penuh harap. Bima menerima kartu nama itu dengan hati-hati dan memakai helmnya. Tak lama kemudian, ia melesat pergi dengan motornya ke dalam kegelapan. Amira merasakan jantungnya berdebar kencang saat menatap punggung Bima yang menghilang. Keesokan paginya, Bima mengunjungi rumah sakit tempat ibu angkatnya dirawat. Bima, kamu datang nak. Senangnya lihat wajahmu pagi-pagi. Sapa ibu angkatnya dengan senyum ramah. Bima mendekat ke sisi ranjang dan memegang tangannya. Ibu, semalam tidurnya nyenyak? Tidak ada yang sakit? Tanya Bima cemas sambil menggenggam tangan ibunya. Ibu angkatnya berusaha tersenyum ceria dan menepuk-nepuk tangannya. Ibu tidak apa-apa.
Di usia segini, sakit itu biasa. Yang penting kamu jangan sampai susah, kata sang ibu sambil menepuk tangan Bima. Pandangan Bima beralih ke atas meja. Tagihan rumah sakit tertata rapi di sana. Angka sebesar 200 juta rupiah membuatnya menghela napas. Ibu angkatnya menyadari pandangan itu. Bima, jangan dilihat itu. Jangan sampai hidupmu hancur karena ibu. Jangan memaksakan diri ya, nak, kata ibunya. Seolah tahu isi hati Bima. Bima menggeleng dan menggenggam tangan ibunya erat. Ibu, Bima akan jaga ibu. Jangan khawatir soal uang. Bima akan cari jalan keluarnya. Bima berjanji sambil menggenggam erat tangan ibunya. Setelah keluar dari rumah sakit, Bima mengeluarkan kartu nama Amira. Amira Wijoyo, Presiden Direktur Nusantara Group. Mata Bima terbelalak. Presiden Direktur Nusantara Group wanita itu. Gumam Bima terkejut. Bima ragu sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya. Dan dengan hati-hati, ia menelepon nomor itu. Halo, saya Bima yang kemarin malam, kata Bima dengan suara gemetar. Suara dari seberang telepon langsung terdengar. Ya, saya sudah menunggu. Apa Anda sudah memutuskan? Tanya Amira dengan suara penuh harap. Bima menarik napas sekali, lalu membuka mulut. Sebelum memutuskan, saya ingin bertanya satu hal. Kenapa harus saya? Tanya Bima penasaran. Telepon di seberang hening sejenak. Setelah beberapa saat, Amira berkata dengan hati-hati. Saat melihat wajahmu, aku terus teringat. Teringat pada anakku yang hilang. Jawab Amira dengan tulus. Bima memejamkan mata sejenak, lalu membukanya perlahan. Dan dengan suara mantap, ia berkata, baiklah, akan saya coba. Saya akan lakukan yang terbaik semampu saya, kata Bima setelah membulatkan tekadnya. Dari seberang telepon terdengar suara helaan napas yang panjang. Terima kasih banyak. Amira menghela napas lega. Kalau begitu, kita bertemu sekarang. Kita bicara langsung, kata Amira dengan suara gembira. Di kantor Presiden Direktur Nusantara Group di lantai 50, Amira menunggu Bima. Pemandangan kota Jakarta terhampar luas di balik jendela kaca raksasa. Saat Bima mengetuk pintu, Amira berdiri dengan ekspresi tegang. Masuk, kata Amira dengan tenang. Bima terpesona saat melihat sekeliling ruang kerja yang mewah itu. Silakan duduk, santai saja, kata Amira sambil menunjuk ke arah sofa. Apakah orang seperti saya benar-benar bisa berpura-pura menjadi putra ibu direktur? Tanya Bima cemas. Bisa. Saya akan membantumu, kata Amira sambil memegang tangan Bima dengan suara penuh keyakinan. Saat memegang tangan Bima, Amira kembali merasakan getaran aneh. Ukuran dan bentuk tangannya pun mirip dengan Satria. Pertama, kita harus ganti nama. Mulai sekarang, kamu adalah Satria, kata Amira sambil menatap Bima. Satria, Bima mengulangi dengan canggung. Ya, nama anakku. Hilang di dunia fantasi 25 tahun yang lalu, suara Amira bergetar. Bima merasa sedih melihat ekspresi Amira yang muram. Ibu Direktur, kalau boleh tahu seperti apa rupa anak itu? Tanya Bima hati-hati. Amira mengeluarkan sebuah foto usang dari laci mejanya. Foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun yang sedang tersenyum ceria di sebuah taman hiburan. Ini Satria, foto terakhirnya. Amira menyerahkan foto itu pada Bima. Bima terkejut melihat anak di dalam foto itu. Wajahnya sangat mirip dengan dirinya saat kecil. Benar-benar mirip, gumam Bima takyub. Ya, kan? Kamu tidak akan tahu betapa terkejutnya saya saat pertama kali melihatmu, ucap Amira dengan mata berkaca-kaca. Saat itu pintu ruang kerja terbuka dan seorang pria berwajah tajam masuk. Dia adalah Hardiman. Ibu Direktur, ada hal penting yang harus saya laporkan. Hardiman berhenti bicara saat melihat Bima. Siapakah bapak ini? Tanya Hardiman sambil menatap Bima dengan curiga. Dia Satria. Putraku, jawab Amira dengan tegas. Mata Hardiman terbelalak. Putra, setahu saya, Ibu Direktur tidak memiliki anak, bantah Hardiman dengan tajam. Anak yang hilang 25 tahun lalu sudah kembali. Jelas Amira dengan tenang. Bima merasakan tatapan Hardiman yang mengamatinya dari atas ke bawah.
Selamat siang, saya Satria, sapa Bima dengan canggung, aneh sekali. Tiba-tiba muncul dari mana? Tanya Hardiman tanpa menyembunyikan kecurigaannya. Pak Hardiman, ini waktu keluarga, jadi silakan keluar dulu, kata Amira dengan tegas. Hardiman menunjukkan ekspresi tidak puas, tetapi ia mundur. Nanti akan saya jelaskan lebih detail, kata Hardiman dengan nada penuh arti sebelum pergi. Begitu pintu tertutup, Amira menghela napas. Itu Hardiman. Dia orang yang sangat berbahaya. Jelas Amira pada Bima. Kenapa berbahaya? Tanya Bima penasaran. Dia mengincar posisi pimpinan perusahaan. Kemunculanmu akan merusak rencananya, kata Amira serius. Bima menyadari betapa besar masalah yang ia hadapi. Ibu Direktur, saya tidak tahu apa-apa. Apa tidak apa-apa? Tanya Bima cemas. Ibu Rina akan mengajarimu semuanya. Jangan khawatir. Amira menenangkan Bima. Saat itu pintu terbuka dan seorang wanita paruh baya masuk. Ibu Direktur memanggil saya. Sapa Ibu Rina dengan sopan. Bu Rina, ini Satria. Tolong bimbing dia untuk pendidikan sebagai pewaris. Perkenalkan Amira. Ibu Rina mengamati Bima dengan saksama. Benar-benar mirip dengan Ibu Direktur, kata Ibu Rina terkejut. Iya kan? Saya juga kaget, jawab Amira gembira. Selamat datang Pak Satria, mohon bimbingannya. Sapa Ibu Rina pada Bima, mohon bimbingannya, jawab Bima canggung. Seminggu kemudian Bima diangkat sebagai pelaksana tugas Kepala Divisi Perencanaan Strategis. Pengumuman dilakukan di ruang rapat Dewan Direksi. Saya perkenalkan pelaksana tugas Kepala Divisi Bapak Satria. Amira memperkenalkan Bima di depan para eksekutif. Hardiman duduk di kursi belakang dengan ekspresi tidak senang. Selamat pagi, saya Satria. Saya akan bekerja keras, sapa Bima dengan suara gemetar. Ibu Direktur, bukankah penunjukan ini terlalu mendadak? Hardiman berdiri dan menyuarakan penolakannya. Saya menilai kemampuannya sudah lebih dari cukup, jawab Amira tegas. Tapi bukankah pengalamannya kurang? Mengelola perusahaan sebesar ini tidaklah mudah. Hardiman terus membantah. Pak Hardiman, saya mengerti pendapat Anda. Tapi ini adalah keputusan final, jadi mohon diikuti, kata Amira dengan dingin. Para eksekutif lain hanya diam mengamati situasi. Setelah rapat selesai, Bima dan Amira kembali ke ruang kerja. Tidak terlalu berat kan? Tanya Amira sambil menatap Bima dengan cemas. Tidak apa-apa, tapi sepertinya Pak Hardiman sangat mencurigai saya, kata Bima cemas. Tentu saja, rencananya berantakan karenamu, kata Amira seolah mengerti. Apa saya benar-benar bisa melakukannya? Tanya Bima dengan suara tidak percaya diri. Bisa, percaya saja pada saya. Amira menepuk bahu Bima untuk memberinya semangat. Malam itu di kediaman mewah Amira, Bima tinggal di kamar yang dulu milik Satria. Satu sisi dinding kamar dipenuhi foto-foto Satria saat berusia 5 tahun. Bima mengamati foto-foto itu satu persatu, benar-benar sama sepertiku, gumam Bima pada dirinya sendiri. Di atas meja ada sebuah kotak tua. Bima dengan hati-hati membukanya. Di dalamnya pakaian anak-anak dan mainan tersimpan dengan rapi. Satria, kamu di mana? Di bawah kotak itu ada sebuah buku harian tua milik Amira. Bima membukanya. Hari ini pun aku tidak bisa menemukan Satria. Sudah 25 tahun berlalu, tapi wajah anak itu masih begitu jelas. Bekas luka kecil di pergelangan kakinya dan tahi lalat di belakang telinganya. Bima terkejut. Ia segera melihat cermin dan memeriksa bagian belakang telinganya. Benar-benar ada tahi lalat kecil di sana. Dan di pergelangan kakinya, bekas luka dari masa kecilnya masih ada. Jangan-jangan pikiran Bima menjadi kacau. Terdengar ketukan di pintu. Satria, boleh ibu masuk? Itu suara Amira. Ya, silakan masuk, kata Bima sambil buru-buru memasukkan buku harian itu ke dalam kotak. Amira masuk membawa segelas susu hangat. Tidak bisa tidur, jadi ibu buatkan susu. Mau minum bersama? Kata Amira lembut. Terima kasih. Bima menerima susu itu. Amira menatap wajah Bima dengan saksama. Benar-benar seperti Satria. Cara bicara dan senyumnya. Kata Amira dengan suara terharu. Ibu Direktur, apakah Satria punya ciri-ciri khusus?
Tanya Bima hati-hati. Tentu saja, ada bekas luka kecil di pergelangan kakinya. Dan tahi lalat di belakang telinga, kata Amira dengan nada rindu. Jantung Bima berdebar kencang. Kenapa bisa terluka? Tanya Bima semakin penasaran. Jatuh di taman hiburan. Hari itu adalah hari terakhir kami bersama. Suara Amira terdengar sedih. Ibu direktur, Anda tidak apa-apa? Bima memegang tangan Amira, khawatir. Amira merasa tenang dengan sentuhan hangat Bima. Tidak apa-apa, karena ada kamu di sini, kata Amira sambil tersenyum. Sementara itu di kantornya Hardiman sedang menyelidiki masa lalu Bima. Di layar komputernya terpampang data diri Bima. Bima Prakasa, 25 tahun, berasal dari panti asuhan. Gumam Hardiman sambil memeriksa data. Aneh, bagaimana bisa dia muncul tiba-tiba? Kata Hardiman curiga. Saat itu anak buahnya, Pak Tono, menelepon. Pak Hardiman, hasil penyelidikan sudah keluar. Suara kasar Pak Tono terdengar. Bagaimana hasilnya? Tanya. Hardiman penuh harap. Dia palsu. Bukan anak kandung Bu Amira. Kata Pak Tono dengan suara yakin. Kamu yakin? Hardiman memastikan sekali lagi. Ya, saya yakin. Saya sudah periksa semua catatan panti asuhan, akta kelahirannya saja tidak jelas. Jelas Pak Tono detail. Sudut bibir Hardiman terangkat. Bagus. Sekarang kita punya kartu truf untuk menjatuhkan Amira, kata Hardiman puas. Apa yang akan Bapak lakukan? Tanya Pak Tono. Belum saatnya. Kita harus kumpulkan bukti yang lebih kuat, kata Hardiman dengan hati-hati. Keesokan paginya, Bima mengunjungi rumah sakit tempat ibu angkatnya dirawat. Ibunya terlihat jauh lebih baik. Bima, wajahmu terlihat lebih cerah sekarang, sapa sang ibu dengan gembira. Berkat doa ibu, ada kabar baik, jawab Bima ceria. Kabar baik apa? Tanya ibunya penasaran. Saya bertemu dengan orang baik dan mendapat bantuan, kata Bima menghindari penjelasan detail. Syukurlah, tapi jangan terlalu memaksakan diri ya. Pesan ibunya dengan cemas. Jangan khawatir. Ibu tidak perlu pusing soal biaya rumah sakit lagi. Bima berjanji sambil memegang tangan ibunya. Saat keluar dari rumah sakit, ponsel Bima berdering. Pak Satria segera ke kantor. Penting, itu suara panik Ibu Rina. Ada apa? Tanya Bima kaget. Pak Hardiman mengumpulkan wartawan. Keambat, ada yang mau diumambat. Jelas Ibu Rina cemas. Bima merasakan firasat buruk. Saya segera ke sana. Bima menjawab cepat dan menutup telepon. Di lobi utama kantor pusat Nusantara Group, wartawan sudah berkumpul menciptakan keributan. Saat Bima masuk dengan tergesa-gesa, kilatan kamera mulai menyala. Itu bukannya pewaris yang baru muncul itu? Tanya seorang wartawan sambil menunjuk Bima. Bima panik dan bergegas menuju lift. Pak Satria, mohon komentarnya. Teriak para wartawan yang mengikutinya. Ibu Rina melindungi Bima dan membawanya masuk ke dalam lift. Ada apa ini? Kenapa banyak sekali wartawan? Tanya Bima terengah-engah. Pak Hardiman mengadakan konferensi pers mendadak. Ibu direktur juga tidak tahu. Jelas Ibu Rina dengan wajah serius. Sesampainya di lantai 50, Amira sudah menunggu di depan ruang kerjanya untuk menyambut Bima. Satria, kamu tidak apa-apa? Tanya Amira cemas sambil memeriksa Bima. Saya baik-baik saja. Tapi kenapa Pak Hardiman tiba-tiba? Bima berhenti bicara. Di TV ruang kerja, konferensi pers Hardiman dimulai. Saya mengadakan konferensi pers mendadak ini untuk menyampaikan sebuah fakta penting. Hardiman berbicara serius ke arah kamera. Ada beberapa kejanggalan terkait pewaris yang baru-baru ini muncul di Nusantara Group. Pernyataan Hardiman membuat para wartawan berbisik-bisik. Amira dan Bima menatap layar dengan tegang. Saya rasa perlu dilakukan investigasi menyeluruh terhadap identitasnya, kata Hardiman dengan nada penuh arti. Kejanggalan seperti apa spesifiknya? Tanya seorang wartawan sambil mengangkat tangan. Saat ini sulit untuk saya katakan, tapi saya akan segera menyajikan bukti yang jelas, jawab Hardiman dengan licik. Wajah Amira menjadi pucat. Ibu direktur, apa yang akan kita lakukan? Tanya Ibu Rina pelan. Kita lihat dulu situasinya, jawab Amira dengan tenang. Sementara itu, di saat yang sama,
Pak Tono yang sudah diutus Hardiman tiba di rumah sakit tempat ibu angkat Bima dirawat. Pak Tono mengetuk pintu kamar. Siapa? Tanya sang ibu dengan suara cemas. Saya datang untuk membicarakan sesuatu terkait Mas Bima. Kata Pak Tono dengan nada sopan yang dibuat-buat. Sang ibu membukakan pintu. Anda kenal Bima? Tanya sang ibu waspada. Ya, kenal baik. Tapi sepertinya akan ada masalah besar. Kata Pak Tono mengancam. Maksud Anda apa? Tanya sang ibu cemas. Anda tahu kan kalau Bima sekarang sedang berpura-pura menjadi anak seorang konglomerat? Kata Pak Tono belak-belakan. Sang ibu terkejut, apa maksud ya? Sang ibu tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena kaget. Dia dibayar mahal untuk menjadi anak palsu. Kalau ini terbongkar dia bisa masuk penjara karena penipuan, ancam Pak Tono. Tidak mungkin. Bima anak saya bukan anak seperti itu. Bantah sang ibu, percaya pada Bima. Saya punya buktinya. Saya beri Anda 500 juta rupiah. Anda cukup bersaksi bahwa Bima itu palsu. Pak Tono mengeluarkan segepok uang untuk menggoda. Sang ibu menatap tajam ke arah Pak Tono. Pergi, cepat pergi dari sini. Teriak sang ibu dengan suara tinggi. Nek, pikirkan baik-baik. Ini juga demi Bima. Pak Tono terus mencoba membujuk. Pergi, tolong, teriak sang ibu memanggil perawat. Pak Tono terpaksa mundur. Saya akan kembali lagi. Pikirkan baik-baik sampai saat itu. Kata Pak Tono mengancam sebelum pergi. Di Nusantara Group, Bima sedang memimpin rapat resmi pertamanya. Di ruang rapat, para eksekutif utama telah berkumpul. Tolong laporkan status pendapatan kuartal ini. Kata Bima dengan suara gemetar. Naik 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Lapor eksekutif keuangan. Hasil yang bagus. Tapi sepertinya masih ada ruang untuk perbaikan. Bima mencoba memberikan pendapatnya. Hardiman tersenyum sinis. Pak Satria, perbaikan spesifik seperti apa yang Anda maksud? Tanya Hardiman menantang. Bima seketika bingung. Itu. Bima tergagap. Ternyata memang masih kurang pengalaman, cibir Hardiman. Bagaimana kalau kita tinjau ulang strategi pemasaran? Bima memberanikan diri menjawab. Ke arah mana? Hardiman terus menekan. Pengembangan produk baru yang menyasar generasi muda. Bima menjawab sebisanya. Para eksekutif lain mengangguk. Ide yang tidak buruk, respon positif dari kepala pemasaran. Hardiman menunjukkan ekspresi tidak senang. Setelah rapat, Bima kembali ke kediaman Amira. Di ruang tamu, Amira sudah menunggu dengan wajah serius. Ibu Direktur, ada apa? Tanya Bima cemas. Hardiman sedang menyelidikimu. Situasinya bisa berbahaya. Kata Amira dengan suara penuh kekhawatiran. Lalu bagaimana? Tanya Bima cemas. Bagaimana kalau kita pergi ke luar negeri untuk sementara? Usul Amira. Tidak bisa. Saya tidak mau lari tolak Bima dengan tegas. Amira terkejut dengan tekad Bima. Ini bisa berbahaya. Kata Amira khawatir. Tidak apa-apa, biar saya yang selesaikan. Kata Bima dengan suara penuh keyakinan. Malam itu ponsel Bima berdering. Nomor ibu angkatnya. Ibu, ada apa? Bima segera mengangkat telepon. Bima, ada orang aneh datang tadi. Suara ibunya bergetar. Orang seperti apa? Tanya. Bima tegang. Dia bicara yang aneh-aneh tentangmu. Katanya kamu pura-pura jadi anak konglomerat. Jelas ibunya cemas. Wajah Bima mengeras. Ibu, saya segera ke sana. Kata Bima cepat. Bima, apa itu benar? Tanya ibunya hati-hati. Bima sulit menjawab. Ibu, jangan khawatir. Nanti saya jelaskan semuanya. Jawab Bima mengambang. Selama Bima menuju rumah sakit, Hardiman sedang menelepon Pak Tono di kantornya. Nenek itu tidak mau bekerja sama, lapor Pak Tono. Kalau begitu kita harus pakai cara lain, kata Hardiman dingin. Cara apa maksud Bapak? Tanya Pak Tono. Gali lagi masa lalu Bima. Periksa semua catatan panti asuhannya, perintah Hardiman. Baik Pak, jawab Pak Tono. Hardiman menatap foto Bima di komputernya. 25 tahun yang lalu. Jangan-jangan gumam Hardiman pada dirinya sendiri. Tiba-tiba ekspresi Hardiman berubah. Benar anak itu waktu itu. Kata Hardiman seolah menyadari sesuatu. Hardiman buru-buru mencari sebuah berkas lama. Insiden dunia fantasi 25 tahun lalu.
Satria, Hardiman terkesiap saat melihat isi berkas itu. Di dalam berkas ada foto-foto dari CCTV di taman hiburan. Jangan-jangan, sungguhan, kata Hardiman dengan keringat dingin. Di dalam foto, tampak Satria yang berusia 5 tahun sedang menangis sendirian. Kalau ini terbongkar, habislah aku, kata Hardiman pada dirinya sendiri dengan suara gemetar. Hardiman buru-buru menyembunyikan berkas itu. Saat Bima tiba di rumah sakit, ibu angkatnya sudah menunggu dengan cemas. "Ibu, tidak apa-apa," kata Bima sambil memeluk ibunya. "Bima, apa kamu benar-benar melakukan hal seperti itu?" tanya sang ibu dengan mata berkaca-kaca. "Ibu." Bima sulit menjawab. Jawab ibu. "Jangan sembunyikan apapun dari ibu," pinta sang ibu. Sebenarnya ceritanya rumit. Bima memulai dengan hati-hati. "Rumit bagaimana?" tanya ibunya penasaran. "Saya sedang membantu seseorang. Beliau sedang mencari anaknya yang hilang." Bima menjelaskan selembut mungkin. "Jadi kamu berbohong?" tanya sang ibu dengan nada kecewa. Awalnya hanya ingin membantu, tapi mulai terjadi hal-hal aneh. Bima mencurahkan isi hatinya yang rumit. "Hal aneh apa?" sang ibu semakin penasaran. "Saya dan anak yang hilang itu sangat mirip. Bahkan bekas lukanya pun sama," kata Bima sambil menunjukkan pergelangan kakinya. Sang ibu terkejut. "Bima, jangan-jangan," kata sang ibu dengan suara bergetar. "Apa ibu juga berpikir begitu?" tanya Bima sambil menatap ibunya. "Ibu jadi teringat saat pertama kali membawamu pulang," kata sang ibu mengenang. "Bagaimana ibu menemukan saya?" Bima untuk pertama kalinya bertanya detail tentang masa lalunya. "Kamu sedang menangis sendirian di dekat taman hiburan. Tidak ada yang datang mencarimu," jelas sang ibu mengingat saat itu. Jantung Bima berdebar kencang. "Taman hiburan, Bu," Bima memastikan. "Ya, di dekat Dufan, Ancol," jawab sang ibu dengan pasti. Bima merasa semua kepingan puzzle mulai menyatu. Pagi-pagi keesokan harinya, Bima duduk sendirian di ruang kerja di kediaman Amira. Di atas meja ada kotak peninggalan Satria yang ia ambil diam-diam semalam. Dengan tangan gemetar, Bima membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah catatan medis usang. 15 Juni 1999. Nama pasien, Satria, perawatan luka lecet di pergelangan kaki kanan. Bima bergumam saat membaca catatan itu. Luka itu sama persis dengan luka yang ia dapatkan saat kecil. Bima memegang bagian belakang telinganya dan melihat cermin. "Apa aku benar-benar Satria?" gumam Bima pada dirinya sendiri. Saat itu, pintu ruang kerja terbuka pelan. "Pagi sekali kamu bangun." Amira masuk dengan senyum hangat. "Ibu direktur belum tidur?" tanya Bima sambil buru-buru merapikan kotak itu. "Akhir-akhir ini sulit tidur. Pikiranku kalut karenamu," kata Amira jujur. Bima menatap leher kemeja Amira dengan saksama. Saat dasi tidak terpasang, tahi lalat kecil di belakang telinga Bima terlihat jelas. "Satria, jangan-jangan." Amira mendekati Bima dengan suara gemetar. "Ibu direktur." Bima menatap Amira. Amira dengan hati-hati memeriksa bagian belakang telinga Bima. Benar-benar ada," gumam Amira dengan mata berkaca-kaca. "Maksud ibu direktur apa?" tanya Bima bingung. "Itu tahi lalat kecil yang dimiliki Satria di telinganya," jelas Amira dengan suara terharu. Bima merasa tidak bisa lagi menyembunyikannya. "Ibu direktur, semalam saya juga mendengar dari ibu angkat saya." Bima mulai menceritakan kebenarannya. "Mendengar apa?" tanya Amira dengan tatapan penuh harap dan cemas. "Katanya, beliau menemukan saya di taman hiburan 25 tahun yang lalu," kata Bima hati-hati. Saat itu, Amira merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Kalau begitu, kamu benar-benar." Amira tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. "Saya juga tidak bisa memastikannya, tapi kemungkinannya sangat tinggi," kata Bima sambil memegang tangan Amira. Amira akhirnya menumpahkan air mata yang ditahannya 25 tahun. "Aku sudah menunggu selama 25 tahun." Amira memeluk Bima dan menangis terseduh-seduh. "Ibu!" Bima pun ikut terbawa emosi dan memeluk Amira dengan erat.
Keduanya berpelukan untuk waktu yang lama. Sementara itu, di kantornya, Hardiman sedang menelepon dengan panik. "Pak Tono, segera ke kantor saya sekarang," teriak Hardiman dengan panik. "Ada apa, Pak?" tanya Pak Tono heran. "Gawat, Bima bisa jadi benar-benar satria," kata Hardiman dengan keringat dingin. "Apa maksud Bapak?" Pak Tono bingung. "Kejadian 25 tahun yang lalu bisa terbongkar," teriak Hardiman marah. 30 menit kemudian Pak Tono tiba di kantor Hardiman. "Pak, tenang dulu dan jelaskan situasinya," kata Pak Tono dengan tenang. "Kamu ingat kan apa yang kita lakukan di taman hiburan 25 tahun yang lalu?" tanya Hardiman dengan suara gemetar. "Maksud Bapak anak kecil waktu itu?" Pak Tono mencoba mengingat. "Ya, saat kita membuat Satria menjadi anak hilang," kata Hardiman putus asa. "Jangan-jangan anak itu adalah Bima yang sekarang?" tanya Pak Tono terkejut. "Kemungkinannya besar. Mulai dari wajah, semuanya cocok," kata Hardiman sambil memegangi kepalanya. "Lalu apa yang akan Bapak lakukan?" tanya Pak Tono hati-hati. "Kita harus hilangkan buktinya dulu. Hancurkan semua catatan 25 tahun yang lalu," perintah Hardiman. "Baik, Pak." Pak Tono mengangguk. Sore itu Nusantara Group mengadakan acara perayaan ulang tahun perusahaan. Para eksekutif dan tamu penting hadir. Bima berdiri di samping Amira dengan wajah tegang. "Tenang saja, aku ada di sampingmu," bisik Amira untuk menyemangati Bima. "Baik, Bu," jawab Bima pelan. Kini di antara mereka telah terjalin ikatan ibu dan anak yang sesungguhnya. Hadirin sekalian yang terhormat, terima kasih telah hadir di acara ulang tahun Nusantara Group hari ini. Pembawa acara memulai acara. Amira naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Nusantara Group bisa sampai di titik ini karena Amira memulai pidatonya. Tiba-tiba Hardiman mendekati sisi panggung. "Tunggu sebentar Ibu Direktur," kata Hardiman ke arah mikrofon. Para hadirin mulai berbisik-bisik. "Pak Hardiman, apa yang Anda lakukan?" tanya Amira kaget. "Ada pengumuman penting yang harus saya sampaikan," kata Hardiman dengan senyum sinis. Bima berlari ke panggung dan merebut mikrofon. "Mohon maaf, ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu," kata Bima dengan tegas. Hardiman terkejut dengan situasi yang tak terduga. "Hadirin sekalian, saya adalah Satria, putra dari Presiden Direktur Nusantara Group, Ibu Amira Wijoyo," Bima menyatakan dengan suara penuh keyakinan. Para hadirin bertepuk tangan. "Selama 25 tahun saya terpisah dari ibu saya, tapi sekarang saya sudah kembali," kata Bima sambil menatap Amira. Amira terharu hingga meneteskan air mata. "Kedepannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk masa depan Nusantara Group," janji Bima dengan suara lantang. "Tunggu dulu, apa ada buktinya?" Hardiman menyela dan berteriak. "Bukti? Apakah ini belum cukup?" Bima menunjukkan pergelangan kakinya. "Dan ini juga." Bima menunjuk telinganya. Amira naik ke panggung dan berdiri di samping Bima. "Benar, dia adalah putra saya, Satria. Anak yang saya cari selama 25 tahun," kata Amira dengan suara yakin. Para hadirin kembali bertepuk tangan. Hardiman menunjukkan ekspresi penuh amarah dan putus asa. "Ini tidak bisa begini," teriak Hardiman, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Setelah acara selesai, Amira dan Bima bertemu di sebuah tempat rahasia. Villa pribadi milik Amira. "Ini benar-benar seperti mimpi. Aku menemukan anakku kembali," kata Amira sambil memegang tangan Bima. "Saya juga, Bu, bertemu dengan ibu kandung saya," jawab Bima terharu. Tapi Hardiman tidak akan tinggal diam. "Kita harus hati-hati," kata Amira cemas. "Tidak apa-apa, sekarang kita bersama." Bima menenangkan Amira. "Satria, sebenarnya ada yang ibu sembunyikan," kata Amira serius. "Apa itu?" tanya Bima penasaran. "Hardiman mungkin ada kaitannya dengan hilangnya dirimu." Amira memberitahu dengan hati-hati. Ekspresi Bima mengeras. "Maksud ibu?" tanya Bima tegang. "Sejak 25 tahun yang lalu, Hardiman sudah ada di sisiku. Saat itu pun dia sudah mengincar posisi pewaris." "Jelas, Amira. Jangan-jangan hilangnya saya juga," kata Bima terkejut. "Tidak pasti, tapi mencurigakan." Amira mengangguk. Amarah Bima memuncak.
Kalau begitu, saya akan cari tahu sendiri, kata Bima dengan tekad. Bahaya, jangan sendirian. Amira melarangnya. Ibu, sekarang saya sudah dewasa, biar saya yang selesaikan, kata Bima dengan tegas. Amira bangga melihat Bima yang telah dewasa. Kalau begitu ibu akan bantu, kita lakukan bersama. Amira menepuk bahu Bima. Terima kasih Bu. Bima memeluk Amira erat. Malam itu di kantornya, Hardiman sedang merapikan berkas-berkas dari 25 tahun lalu. Satu persatu berkas dan foto lama ia masukkan ke dalam mesin penghancur kertas. Sekarang tidak ada yang akan tahu, gumam Hardiman lega. Tapi Hardiman tidak tahu bahwa Bima sudah mendapatkan satu bukti penting. Dengan bantuan Amira, Bima berhasil mengakses berangkas pribadi Hardiman. Di sana, ia menemukan file rekaman CCTV dari taman hiburan 25 tahun yang lalu. Sekarang semua kebenaran akan terungkap, janji Bima sambil memegang file itu. Mulai keesokan harinya, Bima dan Amira memulai persiapan serius untuk melawan Hardiman. Aliansi ibu dan anak yang sesungguhnya telah dimulai. Sebulan setelah Hardiman disingkirkan, Bima sedang memeriksa dokumen penting di ruang kerja Presiden Direktur Nusantara Group. Amira duduk di sampingnya, menyodorkan secangkir teh hangat. Tidak lelah, tanya Amira sambil menatap Bima dengan cemas. Tidak apa-apa Bu. Sekarang saya merasa benar-benar berada di tempat saya, jawab Bima dengan senyum cerah. Selama 25 tahun ibu banyak kekurangan, jadi setidaknya ibu ingin membantu seperti ini, kata Amira sambil memegang tangan Bima dengan rasa bersalah. Ibu, jangan berkata seperti itu. Saat ini adalah saat yang paling membahagiakan. Bima menghibur Amira. Saat itu Ibu Rina masuk dengan tergesa-gesa. Ibu Direktur Pak Satria gawat, kata Ibu Rina terengah-engah. Ada apa? Tanya Amira tegang. Hardiman dari penjara memberikan informasi ke media. Isinya sangat jahat tentang Pak Satria. Ibu Rina menunjukkan tabletnya. Di layar terpampang judul berita yang provokatif. Rahasia kelam kelahiran pewaris Taipan. Anak durhaka yang mengkhianati ibu angkatnya yang miskin. Keterlaluan. Bima menghela napas saat membaca berita itu. Bagaimana bisa dia berbohong seperti ini? Kata Amira marah. Tertulis di sini kalau saya menelantarkan ibu angkat saya, kata Bima dengan getir. Kita harus segera adakan konferensi pers untuk klarifikasi, kata Amira tegas. Tidak perlu Bu, saya akan temui ibu angkat saya langsung, kata Bima sambil berdiri. Bisa berbahaya? Wartawan pasti sudah berkumpul di sana, kata Amira cemas. Tidak apa-apa. Kalau saya tunjukkan ketulusan saya, mereka akan mengerti, kata Bima dengan suara yakin. Saat Bima tiba di rumah sakit, wartawan memang sudah berkumpul. Pak Satria, apa benar Anda menelantarkan ibu angkat Anda? Para wartawan mengepung Bima dengan pertanyaan. Nanti akan saya jelaskan semuanya, jawab Bima dengan tenang dan berjalan menuju kamar rawat. Ibu angkatnya sedang menatap keluar jendela dengan ekspresi sedih. Ibu, panggil Bima hati-hati. Ibu angkatnya menoleh. Bima, kamu datang, kata sang ibu dengan suara lemah. Ibu, sudah lihat beritanya, kan? Tanya Bima sambil berlutut di sampingnya. Ya, ibu kaget sekali. Sang ibu mengangguk. Ibu, biar saya jelaskan, kata Bima dengan sungguh-sungguh sambil memegang tangan ibunya. Bima, apa kamu benar-benar anak konglomerat? Tanya sang ibu belak-belakan. Ya, secara biologis memang begitu, jawab Bima jujur. Lalu ibu ini jadi apa? Tanya sang ibu dengan nada sedih. Ibu adalah orang yang paling saya sayangi, itu tidak akan pernah berubah, kata Bima dengan mata berkaca-kaca. Benarkah? Sang ibu menatap Bima. Saya akan merawat ibu seumur hidup. Kedua ibu saya, janji Bima dengan tulus. Air mata mengalir di pipi sang ibu. Anakku Bima benar-benar tumbuh menjadi anak yang baik, kata sang ibu sambil memeluk Bima. Sementara itu, Amira mengadakan konferensi pers darurat di kantor pusat. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Amira berdiri di depan mikrofon.
25 tahun yang lalu saat saya kehilangan putra saya, ada seseorang yang menyelamatkannya. Kata Amira menahan emosi. Orang itu adalah yang Bima, panggil ibu. Suara Amira bergetar. Saya akan selamanya berterima kasih padanya. Amira membungkuk dalam-dalam. Para wartawan berbisik-bisik. Tanpa beliau, tidak akan ada Satria yang sekarang. Kata Amira sambil meneteskan air mata. Ke depannya, kami akan hidup bersama sebagai keluarga baru. Pernyataan Amira mengejutkan para wartawan. Sore itu, Bima bersama ibu angkatnya bertemu dengan Amira. Di ruang tamu kediaman Amira, ketiganya duduk berhadapan. Selamat sore, saya Amira Wijoyo, sapa Amira dengan sopan. Saya Lastri, ibunya Bima, ibu angkat Bima, juga menyapa dengan canggung. Terima kasih banyak telah membesarkan Satria saya dengan begitu baik. Amira mengucapkan terima kasih dengan tulus, tidak perlu, justru saya yang bahagia karena punya anak sebaik dia. Jawab Ibu Lastri dengan rendah hati. Bima menatap kedua ibunya bergantian dengan rasa bangga. Bagaimana kalau kita tinggal bersama dan merawat Satria? Usul Amira. Apa boleh? Tanya Ibu Lastri hati-hati. Tentu saja, Satria membutuhkan kedua ibunya, kata Amira dengan senyum hangat. Ibu Lastri akhirnya tersenyum. Terima kasih. Ibu Lastri membungkuk pada Amira. Seminggu kemudian, rapat umum pemegang saham luar biasa diadakan di Nusantara Group. Agenda utamanya adalah pengesahan Bima sebagai pewaris resmi. Kita akan membahas kualifikasi Bapak Satria sebagai pewaris. Ketua rapat memulai. Jika ada yang menolak, silakan sampaikan. Ketua rapat memandang para hadirin. Hening. Kalau begitu, mohon nyatakan persetujuan Anda, Ketua Rapat melakukan pemungutan suara. Dengan suara mayoritas yang telak, posisi Bima sebagai pewaris resmi disahkan. Selamat, Bapak Satria, pewaris kami. Para eksekutif berdiri dan bertepuk tangan. Bima merasa terharu. Terima kasih, saya akan melakukan yang terbaik, sapa Bima dengan sopan. Malam itu, di kediaman Amira diadakan perayaan keluarga. Amira, Bima, dan Ibu Lastri makan malam bersama. Selamat Bima, kata Amira sambil mengangkat gelas anggur. Anakku Bima benar-benar hebat sekarang, kata Ibu Lastri bangga. Semua ini berkat kedua ibu. Bima mengucapkan terima kasih. Sekarang kita benar-benar jadi keluarga, kata Amira terharu. Ya, mari kita bersama selamanya. Bima memegang tangan kedua ibunya bergantian. Setelah Ibu Lastri masuk ke kamar, Amira dan Bima berbincang di ruang tamu. Satria, sekarang ibu benar-benar tenang, kata Amira puas. Ibu juga sekarang istirahatlah dengan tenang. Biar saya yang urus semuanya, kata Bima dengan dewasa. Penantian 25 tahun ini tidak sia-sia. Amira menatap Bima dengan bangga. Aku sayang ibu, kata Bima tulus. Ibu juga sayang kamu, anakku. Amira memeluk Bima. Keduanya berpelukan lama. Momen itu mengukuhkan bahwa mereka akhirnya menjadi ibu dan anak yang sesungguhnya. 2 bulan setelah pengumuman pengesahan Bima sebagai pewaris, gelombang baru menerpa Nusantara Group yang tadinya damai. Bima sedang memeriksa laporan pagi di ruang kerjanya. Ibu Rina masuk dengan panik. Pak Satria, gawat, kata Ibu Rina dengan suara gemetar. Ada apa? Bima mengangkat kepala. Hardiman dari penjara lagi-lagi membocorkan informasi ke media. Ibu Rina menyerahkan sebuah koran pada Bima. Judul utamanya sangat mengejutkan. Kebenaran tersembunyi pewaris Taipan memanfaatkan dan mengkampakkan ibu angkat miskin bohong lagi. Bima melempar koran itu dengan marah. Kali ini lebih parah. Riwayat penyakit ibu angkat bapak juga diungkap, kata Ibu Rina cemas. Bima segera menelepon ibu angkatnya. Ibu, tidak apa-apa, tanya Bima panik. Bima, wartawan terus datang mengganggu. Suara ibunya terdengar lelah. Saya segera ke sana, kata Bima cepat. Saat Bima tiba di rumah sakit, situasinya lebih parah. Wartawan dan warga berkumpul di depan rumah sakit. Pak Satria keluar. Benar kan Anda menelantarkan ibu angkat Anda? Teriak orang-orang. Bima dengan susah payah masuk ke dalam kamar. Ibu, Bima memeluk ibunya.
Bima, maafkan ibu, gara-gara ibu kamu jadi dihujat. Kata sang ibu dengan rasa bersalah, bukan salah ibu. Biar saya yang selesaikan. Bima menenangkan ibunya. Tiba-tiba Ibu Lastri memegangi dadanya. Ah, sakit. Rintihnya kesakitan. Ibu, dokter, suster. Bima panik memanggil perawat. Tim medis berlarian masuk. Ini gejala serangan jantung akibat stres, kata dokter, ibu. Bima putus asa sambil memegang tangan ibunya. Sementara itu, Amira mengadakan rapat darurat di kantor pusat. Harga saham anjlok 20%, lapor Direktur Keuangan. Opini publik juga terus memburuk, tambah Kepala Humas. Beberapa pemegang saham menuntut peninjauan kembali kualifikasi Satria, lapor Ibu Rina dengan serius. Wajah Amira mengeras, cari tahu di mana Satria sekarang, perintah Amira. Beliau ada di rumah sakit. Ibu angkatnya pingsan. Jawab Ibu Rina. Apa? Ayo kita ke sana. Amira berdiri dengan cepat. Saat Amira tiba di rumah sakit, Bima sedang menunggu di depan ruang ICU. Satria. Amira berlari dan memeluk Bima. Ibu Lastri. Bima terisak. Dia akan baik-baik saja. Aku akan panggil tim medis terbaik. Amira menghibur Bima. Ini semua salahku. Aku terlalu serakah. Bima menyalahkan dirinya sendiri. Tidak, ini bukan salahmu. Amira menenangkan Bima. Saat itu dokter keluar. Kondisi pasien sudah stabil. Dokter membawa kabar baik. Benarkah? Bima gembira. Ya, tapi ke depannya tolong jaga agar beliau tidak stres. Pesan dokter. Keesokan harinya di rapat pemegang saham Nusantara Group, kontroversi kualifikasi Bima secara resmi diangkat. Saya rasa ada masalah dengan moralitas pewaris Bapak Satria, seorang pemegang saham berdiri. Bagaimana orang yang tidak merawat ibu angkatnya bisa memimpin perusahaan, kritik pemegang saham lain. Amira berdiri, tunggu sebentar. Itu tidak benar. Amira membantah dengan keras, Satria sangat berbakti pada kedua ibunya. Amira membela Bima. Tapi menurut laporan media, pemegang saham itu melanjutkan. Laporan media itu bohong. Suara Amira meninggi. Ruang rapat menjadi gaduh. Tiba-tiba Bima berdiri. Biar saya yang jelaskan. Kata Bima dengan tegas. Saya mencintai kedua ibu saya. Ibu kandung dan ibu angkat saya. Bima berkata dengan tulus. Ibu angkat saya sakit karena laporan media yang jahat itu. Bima menyuarakan ketidakadilannya. Ada buktinya? Tanya seorang pemegang saham. Bima menjawab dengan yakin. Bima mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah video di layar tampak Ibu Lastri yang bangga pada Bima. Bima anak saya itu anak yang berbakti. Dia merawat saya seperti ibu kandungnya sendiri. Ibu Lastri di video itu tersenyum cerah. Kapan video ini diambil? Tanya seorang pemegang saham. 1 minggu yang lalu. Itu ucapan langsung dari Ibu Lastri. Jelas Bima? Para pemegang saham mulai berbisik-bisik. Jadi laporan media itu bohong ya. Pemegang saham itu tampak mengerti ya. Semuanya kebohongan yang dibuat oleh Hardiman, kata Bima tegas. Setelah rapat, Bima dan Amira menuju rumah sakit. Kondisi Ibu Lastri sudah jauh membaik. Bima, urusan kantor bagaimana? Tanya Ibu Lastri cemas. Sudah beres Bu, semuanya sudah selesai. Bima menenangkan. Syukurlah, Ibu Lastri lega. Ibu, sekarang saya akan pindahkan Ibu ke tempat yang lebih baik. Janji Bima. Untuk apa? Di sini juga sudah cukup. Ibu Lastri menolak tidak ke tempat di mana Ibu bisa istirahat dengan nyaman. Bima bersikeras. Saat itu Amira masuk. Selamat pagi Bu. Sapa Amira dengan sopan. Oh, silakan masuk. Ibu Lastri menyambut dengan ramah. Ibu, kami sudah siapkan rumah untuk kita tinggal bersama. Amira membawa kabar gembira. Benarkah? Ibu Lastri terkejut, ya. Rumah yang luas untuk keluarga baru kita. Jelas Amira detail. Tapi apa saya boleh ikut? Tanya Ibu Lastri hati-hati. Tentu saja, Satria membutuhkan kedua ibunya, kata Amira dengan hangat. Mata Ibu Lastri berkaca-kaca. Terima kasih.
Ibu Lastri mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ibu-ibu, saya akan merawat kalian seumur hidup, janji Bima sambil memegang tangan kedua ibunya. Tapi kedamaian mereka tidak berlangsung lama. Hardiman sedang menyiapkan kartu terakhirnya. Seminggu setelah Bima membawa Ibu Lastri dan Amira pindah ke rumah baru, pagi yang tenang itu terusik. Ponsel Bima berdering keras. Pak Satria, gawat. Suara panik Ibu Rina terdengar. Ada apa? Tanya Bima yang baru bangun tidur. Kejaksaan datang membawa surat perintah penggeledahan. Katanya ada tuduhan baru dari Hardiman. Jelas Ibu Rina cepat. Tuduhan baru? Tanya Bima bingung. Isinya, Pak Satria mengancam ibu angkatnya untuk memberikan kesaksian palsu. Kata Ibu Rina serius. Bima tidak percaya. Yang benar saja, kata Bima marah. Segera ke kantor sekarang Pak, desak Ibu Rina. Bima buru-buru berganti pakaian dan Amira sudah menunggunya. Satria, ada apa? Tanya Amira cemas. Hardiman menyebar kebohongan lagi. Jelas Bima singkat. Kali ini apa lagi? Amira semakin penasaran. Katanya saya mengancam ibu angkat saya, kata Bima dengan kesal. Tidak masuk akal. Aku ikut denganmu. Amira mendukung Bima. Saat tiba di kantor pusat Nusantara Group, para penyidik kejaksaan sedang memeriksa dokumen. Anda Bapak Satria kan? Ada beberapa pertanyaan. Seorang penyidik mendekati Bima. Ya, silakan jawab Bima dengan tegas. Apa benar Anda mengancam ibu angkat Anda? Tanya penyidik belak-belakan. Sama sekali tidak, bantah Bima dengan tegas. Tapi informan kami bilang punya rekaman suaranya, kata penyidik curiga. Kalau begitu silakan didengarkan. Pasti itu rekayasa, kata Bima dengan percaya diri. Saat itu Ibu Lastri muncul dengan kursi roda, Amira yang membawanya. Bima anak saya bukan anak seperti itu, kata Ibu Lastri dengan suara tinggi. Nenek tenang dulu. Penyidik menenangkan Ibu Lastri. Bima mengancam saya, omong kosong. Ibu Lastri marah. Kalau begitu, apa nenek bersedia memberikan kesaksian resmi? Tanya penyidik. Tentu saja, Bima adalah anak paling berbakti di dunia, kata Ibu Lastri dengan suara yakin. Spesifiknya, dalam hal apa nenek berpikir begitu? Penyidik meminta kesaksian detail. Biaya rumah sakit semua dia yang bayar, setiap hari juga menanyakan kabar, jelas Ibu Lastri. Dia juga siapkan rumah baru agar kami bisa tinggal bersama sebagai keluarga baru. Tambahnya, para penyidik saling berpandangan. Kalau begitu, ini sangat berbeda dengan laporan yang kami terima, gumam seorang penyidik. Tentu saja beda, karena itu bohong, kata Bima tegas. Sementara itu di penjara, Hardiman merasa frustrasi. Pengacaranya datang menjenguk. Pak Hardiman, rencana kita sepertinya gagal, lapor pengacara dengan kecewa. Apa? Hardiman terkejut. Ibu angkatnya maju sendiri membela Satria. Jelas pengacara. Tidak mungkin, pasti karena uang. Hardiman tidak percaya. Bukan Pak, sepertinya dia tulus menyayangi Satria. Pengacara memberitahu kenyataan. Wajah Hardiman dipenuhi keputusasaan. Kalau begitu, habislah sudah, kata Hardiman lemas. Ya, sepertinya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, jawab pengacara jujur. Sore itu, kejaksaan mengkonfirmasi bahwa laporan Hardiman adalah kebohongan dan menghentikan penyelidikan. Bapak Satria, kami simpulkan Anda tidak bersalah. Penyidik memberitahu Bima. Terima kasih. Bima menghela napas lega. Kedepannya, tidak akan ada lagi laporan palsu seperti ini, tambah penyidik. Setelah penyelidikan selesai, Bima, Amira, dan Ibu Lastri kembali ke rumah di ruang tamu. Ketiganya minum teh bersama. Ibu terima kasih banyak, Bima berterima kasih pada Ibu Lastri. Untuk apa? Itu hal yang wajar, kata Ibu Lastri. Berkat Ibu, Satria selamat. Amira juga berterima kasih. Kita kan keluarga, kata Ibu Lastri dengan hangat. Benar, sekarang kita benar-benar keluarga. Bima memegang tangan kedua ibunya. Keesokan harinya di Nusantara Group, berita Bima tidak bersalah diumumkan.
harga saham kembali naik. Selamat Pak Satria, para eksekutif mengucapkan selamat. Terima kasih. Kedepannya saya akan lebih bekerja keras, jawab Bima dengan rendah hati. Sekarang baru benar-benar lega. Ibu Rina gembira. Di ruang kerjanya, Bima bersama Amira membahas rencana ke depan. Masalah Hardiman sepertinya sudah benar-benar selesai, kata Amira lega. Ya, dia tidak akan bisa mengganggu kita lagi, Bima yakin. Ya, kalau begitu, sekarang kita bisa fokus pada pengembangan perusahaan. Amira menatap masa depan. Baik Bu, saya akan membuat Nusantara Group menjadi perusahaan yang lebih hebat. Bima menyatakan ambisinya. Malam itu di rumah, keluarga baru itu makan malam bersama. Suasana damai yang sudah lama tidak terasa. Bima, sekarang kita benar-benar bisa hidup tenang, ya, kata Ibu Lastri gembira. Ya Bu, sekarang saya akan hidup hanya untuk memikirkan kedua ibu. Bima menunjukkan baktinya. Anakku Bima benar-benar sudah dewasa. Amira bangga. Semua berkat kedua ibu, kata Bima dengan rendah hati. Setelah makan, saat sedang menonton TV di ruang tamu, muncul berita tentang Hardiman. Mantan eksekutif Nusantara Group, Hardiman, akan mendapat hukuman tambahan atas tuduhan laporan palsu. Lapor pembawa berita, benar-benar sudah berakhir. Guma Amira, ibu, lupakan masa lalu dan pikirkan masa depan saja. Bima menghibur Amira, benar. Sekarang kita pikirkan keluarga kita saja, kata Amira sambil menatap Bima dan Ibu Lastri. Setelah Ibu Lastri tidur, Bima dan Amira berbincang di balkon. Satria, kamu sudah bekerja keras. Amira menatap Bima dengan bangga. Tidak Bu, menemukan keluarga yang sesungguhnya jauh lebih berharga, kata Bima tulus. Penantian 25 tahun ini tidak sia-sia. Amira terharu. Sekarang, mari kita habiskan waktu bersama untuk menebus 25 tahun yang hilang. Bima memegang tangan Amira. Terima kasih anakku. Amira memeluk Bima erat. Semua krisis telah berlalu. Ini adalah awal yang baru bagi 3 orang yang telah menjadi keluarga sejati. 1 tahun kemudian, di ruang kerja Presiden Direktur di lantai tertinggi kantor pusat Nusantara Group, sebuah momen bersejarah terjadi. Di hadapan seluruh dewan direksi, Amira sedang menyelesaikan tugas terakhirnya sebagai Presiden Direktur. Hari ini, saya resmi mengundurkan diri dari jabatan Presiden Direktur. Amira menyatakan dengan suara tenang dan tegas. Dan saya merekomendasikan putra saya, Satria, sebagai Presiden Direktur yang baru. Amira menatap Bima dengan bangga. Para direksi serentak bertepuk tangan. Presiden Direktur baru Bapak Satria, mohon sambutannya. Ketua Dewan meminta Bima berbicara. Bima perlahan berdiri. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah percaya dan mendukung saya. Bima membungkuk sopan. Dan yang paling saya syukuri adalah ibu saya yang telah menunggu selama 25 tahun dan ibu angkat saya yang telah membesarkan saya. Suara Bima bergetar. Kedepannya, Nusantara Group akan menjadi yang terdepan dalam menciptakan dunia di mana semua keluarga bisa bahagia. Bima menyatakan visinya. Ruang rapat dipenuhi tepuk tangan hangat. Setelah upacara pelantikan, Bima kembali ke rumah. Di ruang tamu, Amira dan Ibu Lastri sudah menunggu dengan kue perayaan. Selamat, Pak Direktur kami. Sapa Amira ceria. Bima, Ibu bangga sekali. Ibu Lastri meneteskan air mata haru. Semua ini berkat kedua ibu. Bima memeluk kedua ibunya bergantian. Ini benar-benar seperti mimpi. Anak yang hilang 25 tahun lalu sekarang menjadi direktur yang hebat. Amira menatap Bima dengan bangga. Cinta ibu yang membawa saya sampai ke sini, kata Bima tulus. Saat makan malam, Bima membuat pengumuman penting. Ibu-ibu, ada yang sudah saya putuskan, kata Bima serius. Apa itu? Tanya kedua ibu bersamaan. Saya memutuskan untuk membangun sebuah rumah sakit lansia untuk Ibu Lastri. Bima membawa kabar gembira. Rumah sakit lansia, Ibu Lastri terkejut. Ya, rumah sakit yang membantu para lansia yang kurang mampu. Jelas Bima. Lalu namanya apa? Ibu Lastri penasaran.
Rumah sakit kasih Ibu Lastri, jawab Bima sambil tersenyum. Ibu Lastri terkejut, pakai namaku, Ibu Lastri tidak percaya, ya? Untuk mengenang cinta ibu yang begitu besar. Jelas, Bima. Ide yang bagus sekali. Amira setuju dengan keputusan Bima. Terima kasih Bima. Ibu Lastri menangis terharu. 6 bulan kemudian, upacara peresmian rumah sakit kasih Ibu Lastri diadakan. Banyak orang yang hadir. Rumah sakit ini dimulai dari cinta tulus seorang ibu. Bima memberikan sambutan. Ini adalah tempat untuk menghormati hati seorang ibu yang membesarkan putranya dengan hebat di tengah kesulitan. Bima menatap Ibu Lastri. Para hadirin bertepuk tangan haru. Semoga rumah sakit kasih Ibu Lastri bisa menjadi harapan bagi banyak orang. Bima menutup sambutannya. Setelah upacara, keluarga baru itu berkeliling rumah sakit. Bagus sekali. Amira mengagumi fasilitas modern itu. Para lansia sepertinya bisa tinggal dengan nyaman di sini. Ibu Lastri puas. Kalau ibu bahagia, saya juga bahagia. Bima memegang tangan Ibu Lastri. 6 bulan lagi berlalu pada suatu minggu sore. Keluarga baru itu mengunjungi taman hiburan tempat Bima hilang 25 tahun yang lalu. Disinilah tempatnya waktu itu. Kata Amira mengenang. Sudah lama sekali, ya. Kata Bima terhanyut dalam kenangan. Dulu rasanya begitu putus asa. Amira mengenang masa lalu, tapi sekarang semuanya berakhir bahagia kan? Bima menghibur Amira. Benar. Sekarang kita benar-benar keluarga yang utuh. Kata Amira sambil menatap Bima dan Ibu Lastri. Ketiganya berfoto kenang-kenangan di tengah taman hiburan. Momen spesial yang mengubah kesedihan 25 tahun lalu menjadi kebahagiaan. 1, 2, 3, fotografer menekan tombol. Wajah ketiga orang di foto itu dipenuhi kebahagiaan. Dalam perjalanan pulang, Bima berkata, "Ibu-ibu, saya rasa saya adalah orang paling bahagia di dunia," kata Bima tulus. "Kenapa?" Tanya kedua ibu bersamaan. "Karena saya mendapatkan cinta dari kalian berdua," jawab Bima dengan senyum cerah. "Kami juga." Amira memeluk Bima erat. "Benar, kita semua bahagia." Ibu Lastri juga memegang lengan Bima yang lain. Malam itu, Bima menulis di buku hariannya. "Hari ini aku pergi ke taman hiburan. Di tempat di mana semuanya dimulai 25 tahun yang lalu, kini aku menemukan makna yang sama sekali berbeda. Di dalam cinta kedua ibuku, aku menemukan kebahagiaan sejati." Setelah selesai menulis, Bima menatap keluar jendela. Bulan bersinar terang. Di ruang tamu, Amira dan Ibu Lastri sedang tertawa bersama sambil menonton TV. Suara tawa kedua, ibunya memenuhi rumah. Bima tersenyum dan berjalan ke ruang tamu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga sejatinya. "Bima, besok mau melakukan apa?" tanya Ibu Lastri. "Menghabiskan waktu bersama ibu-ibu," jawab Bima seolah itu hal yang pasti. "Setiap hari jawabannya itu terus," kata Amira sambil tertawa. "Karena itu yang paling penting," kata Bima tulus. Ketiganya mengobrol hingga larut malam, menghabiskan waktu yang bahagia. Sebuah penyempurnaan dari keluarga sejati yang ditemukan setelah 25 tahun penantian. Kini, Bima tidak memiliki apapun lagi yang bisa hilang. Dengan cinta paling berharga dari kedua ibunya yang akan ia simpan selamanya, ia siap menyambut hari esok. Ini adalah kisah tentang takdir yang bersimpangan selama 25 tahun yang panjang, yang akhirnya menyatu. Ibu dan anak yang bertemu secara takdir di malam saat dikejar preman itu menyadari bahwa mereka adalah keberadaan yang paling berharga bagi satu sama lain. Ini juga merupakan kisah yang menyampaikan pesan mendalam bahwa keluarga sejati tidak hanya dibentuk oleh ikatan darah. Cinta yang mengalir di antara ibu kandung Amira, ibu angkat Lastri, dan Bima adalah harta karun yang lebih berharga dari kekayaan apapun di dunia. Tanpa menyerah pada gangguan dan konspirasi tak henti-hentinya dari Hardiman, musim keluarga baru yang saling melindungi satu sama lain mengajarkan kita tentang apa itu bakti dan kasih ibu yang sesungguhnya. Karena meskipun miskin dan dalam kesulitan, hati yang saling menyayangi tidak bisa direbut oleh siapapun. Inilah sebabnya mengapa adegan terakhir di mana ketiganya tertawa bersama dalam kehidupan sehari-hari yang biasa adalah yang paling indah. Karena pada akhirnya yang lebih berharga dari kesuksesan besar atau balas dendam adalah waktu hangat yang dihabiskan bersama keluarga tercinta.
Jika ada yang mendengarkan cerita ini sampai akhir, tolong tinggalkan komentar. Saya sudah mendengarkan dengan baik. Terima kasih.